sore Bu Masnya. Selamat sore Bu Siti. Apa kabar Ibu? Baik. Oke Bu, baik ya Bu ya. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Bisa ya Bu ya? Oke. Pertama-tama yang akan saya diskusikan rubrik penilaian Bu. Yaitu untuk coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu melakukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach gitu Bu. Jangan lupa juga Bu, sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Saya rasa Ibu sudah paham ya Bu ya. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu, pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi nanti. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Saya dalam coaching ini ingin menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan saya. Oke Bu, demikianlah observasi kali ini ya Bu ya. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching nantinya. Semoga semuanya berjalan lancar ya Bu ya. Baiklah Bu Masnya, selamat sore. Selamat sore Bu. Selamat siang Bu Vera. Selamat siang Bu Masnya. Apa kabarnya? Baik. Ibu gimana kabarnya? Baik. Dengar-dengar Bu, ada yang mau Ibu sampaikan? Iya Bu, ada yang mau saya sampaikan dan saya ceritakan Bu. Kira-kira apa itu Bu yang mau Ibu sampaikan? Begini Bu, terkait dengan tentang guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Bu. Kenapa yang negeri masih menggunakan metode konvensional? Padahal kan sudah kita ketahui bersama perkembangan zaman semakin pesat, teknologi semakin canggih, dan guru-guru di sekolah saya itu tidak mau ada perubahan metode konvensional tetap dipakai sehingga pembelajaran menjadi kurang variatif saya rasa Bu. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan ini dari guru-guru yang masih kurang kreatif ya Bu ya? Iya Bu, metode, model masih kurang kreatif Bu. Oh gitu ya Bu, kira-kira percakapan kita hari ini apa yang mau ingin Ibu dapatkan? Di percakapan kali ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu di sekolah khususnya dalam penyampaian pelajaran begitu Bu. Jadi perubahan apa yang mau Ibu harapkan dan apa lihat dari kejadian ini? Perubahan yang saya harapkan itu terkait metode, model, dan media pembelajaran itu haruslah bervariasi gitu Bu. Dan misalnya menggunakan penggunaan aplikasi krisis gitu kan Bu, ataupun membuat slide PowerPoint untuk media atau penyampaian materi pembelajaran sehingga tidak hanya ceramah saja begitu Bu. Jadi dari pembelajaran yang memvariasikan metode, model, media yang variatif merupakan kondisi yang ideal ya Bu, yang berada pada level 10. Kira-kira kondisi di sekolah Ibu level berapa ya Bu? Kondisi di sekolah saya itu level 5 Bu, karena kan masih banyak guru-guru senior sehingga mereka kalau meningkatkan level lagi saya rasa tidak mungkin gitu Bu. Oh di level 5 ya Bu, kira-kira di level berapa yang bisa kita tingkatkan untuk melihat perubahan seperti metode, model, media? Mungkin level 7 masih mungkin dilakukan perubahan? Bisa Bu, saya rasa ke level 7 karena kalau ke level tinggi lagi itu tidak mungkin karena saya bilang tadi guru-gurunya itu masih banyak yang guru senior. Mungkin level 7 lah yang mungkin ada perubahan saya lakukan Bu. Dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya ini saya masih rencana ya Bu ya.
atau tindakan yang ingin saya lakukan itu biasanya saya berpikir untuk mentoring antara saya dan rekan guru face to face atau sekalian bergantian seperti itu, Bu. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring pendampingan. Kira-kira ada nggak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman yang nyaman dengan penyampaiannya, Bu? Mungkin kalau tidak dengan mentoring, saya coba untuk mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, wakakurikulum untuk membuat semacam kegiatan workshop atau pelatihan, Bu, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga penyampaian pembelajaran dan model metode yang variatif seperti itu, Bu. Jadi Ibu sudah merencanakan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop. Kira-kira ada 3 kegiatan. Yang lebih nyaman atau terrealisasi itu kira-kira mana ya, Bu ya? Saya rasa di mentoring, Bu, karena kalau misalnya kegiatan pelatihan itu kita harus perlu persiapan dan biaya juga, setelah waktunya juga tidak memungkinkan gitu, Bu. Ditambah lagi dengan ada narasumber lagi gitu yang harus kita tampilkan di situ, Bu. Sehingga saya lebih nyamannya itu di mentoring, saya rasa. Ya, mentoring ya, Bu. Kira-kira kegiatan memerlukan support siapa atau bantuan gimana gitu, Bu? Saya mungkin memerlukan dukungan dari guru dan orang yang bidangnya ahli dalam bidang IT, sehingga dalam penggunaan dan guru-guru yang menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif seperti itu, Bu. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini secara kolaborasi ya, Bu ya. Kapan Ibu realisasikan? Secepatnya, Bu, kemungkinan minggu depan lah saya realisasikan. Saya harus berkomunikasi dulu dengan guru-guru di sekolah dan melakukan mentoring tersebut, Bu. Bagus ya, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang mau Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memanfaatkan media pembelajaran seperti itu, Bu. Syukur ya, Bu, untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang variatif. Oke, saya tunggu nanti kabarnya ya, Bu, setelah melakukan mentoring. Saya sangat bersemangat menunggu cerita-cerita dari Bu Vera. Oke, Bu, percakapan kita cukupkan. Semoga rencana-rencana Ibu ke depan bisa terrealisasi. Iya, terima kasih, Bu, sudah mau meluangkan waktunya. Semoga bisa terrealisasi dengan secepatnya dan baik ya, Bu ya. Mungkin lain kali yang ingin diceritakan boleh kita mengobrol kembali di lain waktu ya, Bu ya. Terima kasih Ibu Vera, selamat siang. Selamat siang, Bu Masyan. Apa kabar Bu Masnya? Selamat siang. Selamat siang, Bu. Kabar baik. Alhamdulillah. Ibu sudah melakukan coaching terhadap Ibu Raudah ya, Bu ya. Ini Bu, alhamdulillah. Sebelum penutupan ya, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama ya, Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan alur cerita, yaitu ada tujuannya, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur itu bisa menggali coaching untuk menceritakan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching ini tadi ya, Bu ya, berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur cerita, dan Ibu juga sudah berusaha dengan menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap coaching, bisa menemukan solusinya. Seperti itu ya, Bu ya. Dan coaching tadi juga sudah sesuai prinsip coaching. Dan pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin dikembangkan lebih memahami lagi proses alur cerita, Bu, sehingga coaching lebih baik lagi. Oke, Bu, saya rasa cukup ya, Bu ya, untuk observasi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini observasi hari ini. Semoga bermanfaat ya, Bu ya. Saya tutup ya, Bu ya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu Siti. Sama-sama, Bu Masniar. Assalamualaikum Bu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Raudah. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan mengenai penilaian hari ini.
Nah, jadi begini, untuk coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan bentuk penilaian ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum? Kemudian Ibu melakukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Dan jangan sampai lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Lalu pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Siti ialah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini itu apa? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama dosen ya Bu ya, kehadiran penuh itu ya Bu, yaitu Bu menjadi pendengar yang aktif, dan nanti akan saya buat mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu observasi itu apa? Kalau untuk kompetensinya ya Bu ya, yang ingin saya capai itu atau saya kembangkan itu Bu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga ini Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai itu Bu dalam coaching kali ini yaitu saya ingin coaching kali ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Oke, baik. Demikian observasinya ya Bu. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu ya. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Nak? Alhamdulillah sehat. Oke, dengan semangat ya Bu ya. Iya. Saya dengar-dengar ini Bu, sepertinya ada yang mau disampaikan ke saya. Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Kira-kira masalah apa ya Bu ya? Kalau boleh tahu. Begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya, dari tahun ke tahun saya perhatikan tidak ada perubahan. Penjamin materi mereka masih menggunakan metode konvensional. Padahal kan sudah kita ketahui bahwa perkembangan zaman kan semakin pesat, teknologi semakin canggih, dan guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan menggunakan metode konvensional sehingga pembelajaran menjadi kurang variatif Bu. Gitu ya Bu ya. Kalau saya garis bawahi ini Bu, permasalahan yang ada sama Ibu ini berarti permasalahan dikarenakan guru-guru yang masih kurang variatif seperti itu ya Bu ya. Iya. Oh gitu. Metodenya, modelnya masih kurang kreatif saya rasa Bu. Ya. Kalau gitu Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Bu ya, khususnya dalam penyampaian pembelajaran seperti itu Bu. Jadi Bu, perubahan apa yang Ibu harapkan dan Ibu lihat dari kejadian ini? Perubahan yang saya lihat terkait ini adalah metode, model, dan media pembelajaran bervariatif Bu. Misalnya menggunakan aplikasi seperti menggunakan Quizizz atau minimal membuat slide PowerPoint untuk presentase materinya, tidak hanya menggunakan metode ceramah seperti itu Bu. Oke, jadi dari pembelajaran yang bervariatif itu ya Bu ya, dari metode atau model dan media yang variatif itu Ibu merupakan kondisi ideal ya Bu ya. Oke, yang berada pada level 10. Kira-kira kondisi yang ada di sekolah itu pada level berapa saat ini? Level 5 Bu, karena kan di sekolah saya itu banyak guru senior, jadi mungkin untuk mau level ketingginya itu saya rasa sangat sulit gitu Bu. Oh, masih di level 5 ya Bu ya. Kira-kira di level berapa yang akan Ibu tingkatkan ini Bu untuk melihat perubahan metode tadi, model dan media variatif yang Ibu gunakan untuk di sekolah Ibu seperti itu? Menurut saya di level 7 lah Bu ya, karena kalau ke level lebih tinggi lagi saya rasa lebih sulit karena mengingat guru-guru yang masih senior. Mungkin level 7 itu masih bisa dilakukan untuk perubahan saya rasa seperti itu. Dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu? Sebenarnya ini masih rencana ya Bu ya, atau tindakan yang akan ingin saya lakukan, tapi saya pikir dilakukan dengan mentoring antara saya dan rekan guru secara face to face begitu, tapi bergantian saya rasa seperti itu. Untuk monitoring nanti Bu, merencanakan dengan monitoring atau pendampingan. Kira-kira
ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman yang apa namanya, cara penyampaian Ibu yang nyaman buat mereka seperti itu? Saya rasa mungkin itu dengan mentoring, saya coba berkomunikasi dengan kepala sekolah gitu ya Bu ya. Tapi kan sama kepala sekolah dan wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan workshop. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru gitu Bu dalam penyampaian pembelajaran model ataupun metode yang bervariatif. Jadi Ibu kan sudah merencanakan ini ya Bu ya. Sudah apa namanya merencanakan monitoring, pendampingan atau pelatihan maupun workshop. Kira-kira dari 3 kegiatan saat ini yang Ibu lakukan, yang lebih terrealisasi itu yang mana gitu? Saya rasa mentoring Bu, karena kan di situ saya tidak menghabiskan waktu, tidak banyak menghabiskan waktu dan biaya ya Bu, dan tidak harus memanggil narasumber yang berkompeten gitu Bu. Jadi saya lebih nyaman itu di mentoring saya rasa Bu. Monitoring ya Bu ya, mentoring ya Bu ya. Kira-kira kegiatan memerlukan support siapa saja itu? Dalam kegiatan ini, support siapa saja yang Ibu harapkan? Saya rasa mungkin memerlukan support dari guru-guru dan juga ahli IT ya Bu ya, ataupun guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Saya rasa seperti itu Bu. Ya. Berarti kan Bu, Ibu ingin melakukan monitoring ini secara kolaborasi, seperti itu ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu, kapan Ibu realisasikan kegiatan ini? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan. Karena saya akan berkomunikasi dulu dengan guru di sekolah untuk melakukan metode tersebut. Bagus sekali ya Bu ya. Kata pepatah, lebih cepat lebih bagus gitu ya Bu ya. Ikan gabus ya Bu ya, lebih cepat lebih bagus gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadi perubahan di sekolah saya. Saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah saya sehingga memanfaatkan media pembelajaran seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, untuk menciptakan perubahan pembelajaran, perubahan pembelajaran yang variatif, inovatif itu ya Bu ya. Sepertinya rencana Ibu sudah sangat bagus. Oke Bu, saya tunggu kabar dari Ibu, kabar baiknya ya Bu ya. Saya tunggu kabar baik dari Ibu. Saya sangat bersemangat ini Bu untuk menunggu kabar baik dari Ibu. Mudah-mudahan percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Bu ya. Semoga rencana ini berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk menjumpai saya atau mengcoaching saya, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Baik Bu, mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi dengan permasalahan ataupun pembicaraan yang lain lagi ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol di lain waktu lagi. Itu aja ya Bu untuk kali ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik Bu, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan UPR Bu. Alhamdulillah nih, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Bu. Nah yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Di coaching ini kan Bu, yang sudah saya lakukan itu coaching dengan alur tirta Bu, gitu, menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab Bu, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke baik Bu. Nah menurut saya ini sebagai observer ya, proses coaching tadi berjalan dengan baik ya Bu, dan sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga sudah melakukan dan menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching agar dia bisa menemukan solusinya Bu. Dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Bu. Dan pertanyaan terakhir ya Bu Siti, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru tadi Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin dikembangkan itu Bu, lebih memahami lagi proses atau alur tirta Bu, sehingga
coaching lebih baik Bu, sehingga coaching itu berjalan dengan lancar seperti itu. Oke Bu, baik. Nah, cukup sampai di sini observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat. Saya tutup ya Bu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.